Puji Tuhan, saudara, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu ya, ini seminggu lagi, 10 hari atau berapa hari lagi akan ganti tahun. Ada sesuatu yang saya rindu bagikan di tengah-tengah kita. Saya akan kasih tema, saudara, firman Tuhan hari ini adalah perjalanan sebuah ketulusan. Perjalanan sebuah ketulusan. Daud dalam Mazmur 25 ayat 21, dia mengungkapkan sesuatu dari hatinya. Di tengah, dia bukan sekedar raja, tapi dia juga pernah mengalami pergulatan yang hebat. Daud bukan seorang yang aman-aman aja hidupnya, tapi Mazmur 25 ayat 21, dia mengungkapkan sesuatu. Coba kita baca, ini ayat pembuka kita. Mazmur 25 ayat 21. 2, ya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Kita ulang sekali lagi, 2, ya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Saudara, ada banyak yang hari-hari ini hilang dari muka bumi ini, dan salah satunya yang namanya ketulusan. Ternyata kalau kita pelajari firman Tuhan, ada banyak cerita seorang yang diubah hidupnya itu karena ketulusannya. Bukan sekedar saudara janji Tuhan, tapi ketulusan ketika dia mengikuti langkah demi langkah, membuat dia mencapai janji Tuhan. Katakan amin. Itu yang sebenarnya hari-hari ini, saudara, tanggal 22, 9 hari lagi, kita masih punya waktu. Katakan kita masih punya waktu. Bilang kanan kiri, kita masih punya waktu. Untuk memeriksa diri kita. Kita akan lihat kisah dari tentang Ruth. Seorang wanita Moab. Moab itu artinya bukan umat pilihan Allah, dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya ingat bulan Juni saya cerita ambil firman Tuhan dari kitab Rut, tapi saya bicara tentang Elimeleh yang mengambil keputusan yang salah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah Rut yang berbeda yang saya mau sampaikan. Dan biar ini jadi perjalanan kita hari-hari ini, saudara. Ketulusan itu akan membuat kita makin tabah, katakan amin. Ketulusan itu akan membuat hatimu makin lapang. Tapi ketulusan itu nggak bisa diciptakan hanya dari motivasi semata-mata. Ketulusan itu harus berasal dari yang namanya mengasihi Tuhan. Karena ketulusan yang lahir dari manusiawi kita, itu akan terbatas. Satu hari kita akan bilang ini seperti bom waktu pecah. Tapi kalau engkau membiarkan kasih Tuhan itu membanjiri hatimu, dan engkau belajar mengasihi dia terus menerus, ketulusanmu itu seperti di-charge, ditambah. Kita nggak akan bilang gini, cukup deh, udah cukup deh sampai di sini. Tapi ketulusan kita akan makin, orang akan bilang, kenapa sih kamu begitu? Aku nggak bisa lari dari namanya kasih Tuhan, karena aku dikasihi oleh Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, gak mungkin dia gak tulus. Orang yang tulus, gak mungkin dia gak mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dan ketulusan itu melewati ujian. Saya senang tadi Kak Sari bilang, oh iya berkatnya nambah. Desember ya gak? Kalau Anda lihat status, banyak kan yang dapat parcel ya gak? Yang dapat hadiah, dia pasang status. Kadang-kadang saya intip-intip juga gitu. Gue mau pasang juga gak ya? Karena kalau aku pasang, saya suka lupa. Ada satu yang dipasang, ada satu yang gak dipasang. Ntar sakit hati, ya kan? Yang gak dipasang bilang, oh mentang-mentang kecil yang aku kasih. Wah, itulah berkatnya jadi ibu gembala. Kardusnya difoto, padahal kardus orang. Itu bisa menimbulkan luka batin. Jadi mendingan gak usah kasih tahu. Cukup hanya di hati. Difoto, disimpan, ditaruh di Facebook, tapi hanya untuk saya yang melihat. Haleluya. Saudara, ketulusan itu akan mengajari engkau dan saya. Katakan amin. Pertimbanganmu itu makin menyenangkan Tuhan karena hatimu tulus.
Respon kita kepada orang itu akan dipengaruhi oleh ketulusan. Orang yang tulus tuh, aduh saya mah kadang-kadang suka malu saudara. Waktu saya berespon, aduh Tuhan masih banyak nih. Saya cerita tentang Rut. Coba lihat dulu Rut pasal 1 ayat 16. Saya masuk ruangan tadi, saya bilang, oh Tuhan makasih Tuhan, banyak malaikat di ruangan ini. Karena malaikat yang tidak terlihat kan. Kalau manusia kan kelihatan. Saya pengen saudara dan saya mengalami semua yang disediakan Tuhan tahun ini. Nggak ada yang tercecer. Nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terlepas. Kita nggak hanya melongo waktu dengar orang diberkati. Katakan amin. Tapi kita juga nggak tertunduk waktu kita ngalamin penderitaan. Orang benar tuh saudara, nggak bisa dinilai orang. Yang nggak bisa dinilai apa? Kantongnya. Ada nggak ada duit? Ku kan menari na 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 na. Ya joget aja, karena joget nggak bayar. Kalau joget aja Anda berat, apalagi disuruh yang bayar. Bilang kanan kiri, lu joget gratis bilang. Anda tahu ada penelitian yang bilang orang yang menyanyi, menari itu mengalami sukacita apalagi di dalam Tuhan. Bukan di tempat yang salah. Saya bilang tadi, nih kalau lagi menari gini gak kedeteksi nih kantongnya sama rekeningnya nih. Coba lihat Rut pasal 1. Perempuan Moab. Suaminya meninggal. Sebatang kara. Yang jadi sandarannya hari itu. Seorang yang renta yang namanya Naomi. Naomi ini gak punya kekayaan. Naomi udah peot. Naomi paling tinggal diurus. Katakan tinggal diurus. Gak ada poinnya yang bikin Rut secara lahiriah akan mengikuti Naomi. Ngapain ikut mertua? Maaf kata, yang udah gak berdaya sebentar lagi. Betul gak? Anda bayangkan Rut masih muda. Ujungnya nanti ketika dia ketemu Boaz, Boaz mau menebus dia, artinya Rut masih menarik. Katakan menarik. Tapi Rut gak nunggu, gak menarik untuk ikut Tuhan. Katakan haleluya. Waktu muda, waktu gagah, waktu masih punya andalan, banyak orang ngikutin maunya. Kayaknya kalau ikut Tuhan tuh kalau udah tua. Tapi puji Tuhan hari ini firman Tuhan, Rut yang muda memilih mengikuti Naomi. Kita lihat apa alasan dia mengikuti Naomi. Halo menantu-menantu. Haleluya. Apalagi yang diikutin mertua cewek loh. Bukan mertua cowok. Kalau bapak mertua itu masih ada sungkannya. Tapi kalau ibu mertua itu biasanya banyak ceramahnya. Dia sering diskusi. Berbahagialah kalau yang ibu mertuanya diskusinya sedikit lewat online aja. Tapi saudara, kenapa Rut mau sih ngikutin mertuanya? Coba renungkan ini dulu. Jangan ngomong Rut mengalami keberhasilan, tapi lihat prosesnya Rut. Rut mengikuti sesuatu yang didorong di dalam batinnya lebih daripada ngelihat perhitungan lahiriah. Tahun 2024 saudara, banyak orang zong dengan perhitungan lahiriahnya. 2025 nggak bisa cuman perhitungan lahiriah. Tapi engkau harus belajar mengikuti yang di dalam. Berkali-kali firman Tuhan disampaikan, kita manusia lahiriah yang hidup secara rohani. Mengikuti yang di dalam. Waktu orang bilang ditolak aja, tapi yang di dalam bilang terima. Kita akan bilang, ya Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Ini roh Tuhan kuat menyuruh aku maju. Mari kita bangkit berdiri. Ketulusan akan membuat kita bisa menanggulangi hawa nafsu duniawi kita. Ketulusan akan bisa membuat kita menanggulangi pilihan-pilihan yang kita tahu ini terlalu daging.
Rut pasal 1, ayat yang ke-16. Sebentar saudara, saya lihat dulu. Ini kisah yang membuat saya nggak baca dari awal. Karena ini cerita tentang seorang berasal dari bangsa Moab. Suaminya meninggal, mertua laki-lakinya meninggal. Jadi tinggal 3 petarung hari itu. Tetapi semuanya wanita. Dan Naomi punya 2 menantu namanya Ruth dan Orpa. Tapi kita akan lihat 2 menantu Naomi membuat pilihan yang berbeda. Orpa memilih meninggalkan Naomi. Anak lu udah gak ada, udah putus hubungan. Dan Ruth memilih mengikuti Naomi. Lihat ayat 16, kita akan baca sama-sama. Dari ayat 14. Dari ayat 14 sampai 16. 2 ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut. Ayat 15. Ayat 16. Tetapi kata Ruth, sebab bangsa mula bangsaku dan Allah mula. Ayat 17. Di mana engkau mati, dan di sanalah aku dikuburkan. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Silakan duduk kembali. Anda coba bayangkan, coba imajinasikan. Seorang Ruth yang berani menyatakan komitmennya, ngikuti Naomi, sampai dia bilang, di mana engkau mati, aku di sana. Gak ada harapan. Tapi dari mana lahirnya? Sebuah komitmen. Gak ada harapan tapi berkomitmen. Ruth memiliki karakter yang mau bersedia, mau menyerah, komit, menundukkan diri kepada Orpa, kepada Naomi. Ruth submit, tunduk kepada Naomi mertuanya. Saya mau kasih tahu beberapa kondisinya Naomi. Yang pertama, udah rentak, udah tua. Tapi Ruth memilih menundukkan diri. Yang kedua, Naomi itu miskin. Mertuanya miskin. Kalau mertua kaya, banyak menantu nemenin. Betul gak sih? Apalagi kalau udah banyak hartanya lagi diinfus ya kan. Banyak. Itu kebanyakan nonton drama Korea kalau yang kayak gitu ya. Dan yang ketiga, Naomi itu pernah salah. Pernah ikut Elimeleh meninggalkan Bethlehem kotanya. Dan akhirnya kelaparan di tanah itu. Tapi 3 faktor itu gak bikin Ruth meninggalkan Naomi. Naomi gak memandang keterbatasan lebih daripada tujuan yang lebih besar lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Menundukkan diri, bersetia, komit. Itu seringkali saudara, penghambatnya adalah yang lahiriah ini, mata jasmani, penilaian kita. Kita akan bilang kayaknya gak ada harapan. Naomi bukan orang yang cerdas dan hebat. Alkitab gak catat Naomi orang yang cerdas dan hebat. Tapi Naomi punya yang namanya ketulusan dan kesungguhan. Itu yang membuat saudara. Kisah ini mencatat ketika Orpa meninggalkan Naomi, Naomi gak konflik. Kalau engkau tulus, ketika di sebuah hubungan, engkau kayak dilukai, engkau gak akan terluka ketika tulus. Katakan amin. Naomi gak konflik. Waktu Orpa menantunya, dia gak bilang gini, Orpa, coba lu contoh tuh si Ruth.
Ruth itu setia, dia nggak banding-bandingin. Legowo, katakan legowo. Banyak kita di hubungan, saudara. Kita terkoyak karena kurang ketulusan. Waktu orang lebih care sama teman kita, dia nggak sapa kita. Kenapa terkoyak? Kok kesini? Aku kesana juga. Karena emang itu berkatnya WL kalau duduk di depan. Khotbahnya kayak buat WL doang. Padahal buat Anda jangan pura-pura kalau nggak dilihat kirain, oh itu Kasari tuh, dengar Kasari, tulus makannya Kasari. Sesuatu yang di dalam hati kita, saudara, terjagai waktu kita tulus loh. Kita nggak dipengaruhi yang di luar. Lagi duduk nih berdua. Kalau lagi ibadah mah nggak terkoyak. Selesai ibadah seringan terkoyak, betul nggak sih? Makanan ada 2 porsi. Kita udah datang di luar. Ternyata yang jual kantin kasihnya ke yang lain. Itu bisa terkoyak loh. Bilang kanan kiri, masa sih bilang. Makanya saudara, waktu Orpa ninggalin Naomi gak konflik. Karena orang yang tulus gak bisa jalan sama orang yang gak tulus. Kalau Anda berjalan bersama-sama, berjalankah 2 orang bersama-sama kalau gak ada kesepakatan, gak ada kesehatian? Orpa gak bisa jalan sama Naomi. Karena yang dibutuhkan untuk ikut submit kepada seorang Naomi itu ketulusan, dan Orpa gak punya itu. Orpa masih cari, saudara, sesuatu yang dari kemudaannya. Dan kabar baiknya, ketulusan itu adalah karakter kanak-kanak yang Tuhan cari. Katakan amin. Ketulusan itu gak bicara untung rugi. Ketulusan itu bicara pengabdian. Ketulusan itu bicara yes sekalipun rasanya gak jelas. Tulus itu bukan naif. Tapi tulus itu bersedia menutup komentar dari mulutnya. Dan berkata iya. Dan di sana kita akan lihat saudara. Ruth di ujungnya. Kadang-kadang yang disuruh Naomi itu gak masuk akal. Disuruh Naomi, nanti kamu pergi ya ke tempat ladangnya si Boas. Kamu ambilin jelai-jelai yang terjatuh. Kamu pergi ya temuin Boas karena dia yang akan tebus kamu. Ruth ngikut nasihatnya Naomi yang mungkin matanya udah lamur. Yang mungkin pendengarannya terganggu. Nggak punya sesuatu yang hebat. Tapi Ruth ngikut apa yang Naomi sampaikan. Pertanyaannya, berapa banyak Naomi di sekitar hidupmu? Itu bicara juga pemimpin-pemimpinmu ketika menyampaikan sesuatu dan nalar kita yang ngomong di depan. Dan kita bilang, oh ini nggak cocok. Oh dia kan beda sama saya. Orang yang tulus saudara, dijagai langkah kakinya. Tuhan menjaga langkah kaki orang yang tulus. Coba lihat kitab Amsal saudara. Amsal 14 ayat 32. Saudara, dia nggak repot. Makanya saya bilang berpikir begini saudara waktu siapin. Orang yang tulus gue rasa kolesterolnya rendah ya dia ya. Tensinya aman ya. Benar nggak? Ngelihat status orang aman. Nerima perlakuan orang aman. Ditinggalin aman. Diperlakukan tidak tepat aman. Gula gak naik. Tapi orang yang tulus bukan berarti makan banyak. Orang yang tulus itu tahu menjaga dirinya. Haleluya. Anda tahu beberapa orang banyak terganggu ketika saudara emosinya terpicu. Saya punya saudara tahun lalu kalau gak salah saudara. Lagi mandi. Habis ketawa-ketawa sama anak istri. Lagi mandi, pas dia kayak mengingat-ingat sesuatu yang menyakitkan. Sesak saudara langsung. Seperti kena stroke. Dibawa ke rumah sakit malam itu. Masuk ICU, saya dikabarin. Besoknya setelah pulih, keluar dari ICU kami ketemu, dia cerita.
Kok bisa begitu? Dia bilang, aku mengingat perlakuan yang buruk. Orang yang stroke, itu banyak kan gara-gara begitu. Saya nggak bilang semuanya begitu ya. Ntar gue didatengin orang yang stroke semuanya. Amsal 14 ayat 32. Coba bangkit berdiri. Haleluya. 2 ya. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amin. Sekali lagi 2 ya. Orang fasik. Tetapi orang benar. Ada amin. Anda percaya. Anda mau tulus. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Itu yang membuat saudara, ketika dirugikan, orang yang tulus tuh gak pusing. Saya mau cerita saudara, beberapa hari sebelum Natal, ada kerinduan di hati saya untuk beberapa anak kecil. Saya datang ke sekretariat, karena saya cek perlu biaya. Dan saya gak punya. Saya datang sama Pak Gembala, saya bilang, aku kok pengen begini. Pak Gembala bilang, bagus. Terus, bisa suntik gak bro? Dana bro, dana. Terus, abang bilang begini, kalau emang itu dari Tuhan, Tuhan akan siapin. Tapi kalau itu cuma dari kebiasaan, kepedulian yang manusiawi, kamu akan berusaha dari kekuatan kamu. Dalam hati, untuk yang baik kok gue gak didukung sih. Tapi saudara, reaksinya tinggal gini. Kita mau iya seperti yang dibilang, atau kita keluar ruangan itu dengan pahit hati. Saya keluar, saya di hati, gak masuk ruang doa. Cuman di dalam batin saya gini, Tuhan tolong dong. Kalau ini ada, aku akan lakukan yang di hatiku. Tapi kalau gak ada, ya udah, aku harus legowo. Sekalipun kayaknya gak enak. Itu hari Kamis saudara. Aduh, udah minggu lagi gereja Natal gitu. Hari Jumat pagi, saya dapat WA loh. Orang ada yang kasih dan dia bilang gini, siapa tahu kak bisa bantuin untuk kakak apa yang kakak mau lakukan. Dan waktu saya terima itu di hati saya muncul. Waktu aku ngadep Pak Gembala itu loh. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Saya bergembira banget. Hari Jumat saya langsung pergi belanja. Pendeta boleh belanja? Gak apa-apa. Kemarin kami pergi dengan teman hamba Tuhan. Dia bilang, Bu kalau ketahuan jemaat gimana? Oh jemaat saya mah baik-baik. Senang dia ngeliat saya di mall, saya bilang. Gak tahu deh saudara senang apa enggak. Saya belanja saudara hari Jumat. Orang yang nelpon saya video call. Lagi dihabisin saya bilang. Yang dikirim gue habisin tuh dari Tuhan. Wow mantap katanya. Bayangin saya sampai dalam hati saya. Enggak konflik. Dulu saya orang yang akan berusaha dengan kekuatan saya. Makanya rajin ke tempat yang namanya menyelesaikan masalah tanpa. Oh berarti biasa nih tahu nih. Disekolahin. Karena usaha ya kan. Disekolahin. Habis itu gak lulus-lulus sekolahnya. Maksudnya digadein. Disekolahin tapi gak pernah tamat. Sampai akhirnya DO dia. Karena udah gak bisa ditebus. Tapi belajar saudara. Orang yang tulus tuh saya mau belajar begini saudara. Saya menempatkan. Seperti Ruth dengan Naomi. Yang disampaikan Pak Gembala ketika saya ngadep itu rasanya gak cocok. Kadang saya bilang gini, dia mah hatinya gak ada ya sama yang seperti saya mau. Tapi Anda tahu, orang yang tulus itu, firman Tuhan tadi bilang, orang benar itu diselamatkan karena ketulusannya. Katakan amin. Di akhir tahun ini saudara, saya mau belajar seperti Ruth.
Nggak melebih-lebihkan duka cita, kesedihannya. Ruth nggak pernah ketemu orang-orang di tempat dia mengambil jelai, memungut jelai, ketemu Boas. Dia nggak pernah cerita penderitaannya berlebihan. Dia nggak pernah pasang status kalau ada waktu itu. Dia nggak pernah cerita penderitaan, kesusahan, duka cita. Ruth tahu menangani yang di dalamnya. Kalau orang punya kesanggupan, punya kemampuan, tapi bisa menahan keinginannya, itu perlu ketulusan. Banyak orang gak punya kesanggupan, tapi demi keinginan dia hajar semua jalan. Anak-anak muda katakan amin. Saya selalu bilang begini, kalau gak bisa beli handphone bagus, gak usah lalu nyicil-nyicil. Gak usah beli. Saya makin lihat gini ya sekarang. Enak kalau khotbah di rumah sendiri gitu. Bapak Ibu, harga diri kita bukan terletak dari apa yang kita pakai. Anda orang benar, Anda dan saya orang rohani. Saya mau cerita gini ya saudara. Teman saya ganti handphone tiap ketemu tuh. Setahun sekali sih, paling setahun 2 kali ketemu. Ganti, dan keren selalu canggih. Tapi satu hari dia bilang, gue pinjem duit tuh. Alah, handphone lu aja jual, gue bilang. Satu hari dia datang sama saya, dia WA. Kak, boleh bantuin gak? Gini. Mau pinjem, padahal abis cerita beli handphone. Handphonenya keren, belasan juta. Terus aku bilang, lu yakin mau minjem sama si Oppo? Karena handphone ke si Oppo. Lu yakin lu? Dia ketawa-ketawa. Ah kakak ini kan handphonenya aja begitu duitnya banyak. Amin. Tapi sayang yang mau dikirim gak ada. Karena uangku lagi merantau. Belum pulang dari perantauan. Orang yang tulus tuh gak sibuk pencitraan. Katakan amin. Gak pusing dinilai kere. Katakan haleluya. Gak perlu soal ori kalau gak sanggup beli. Katakan amin. Walaupun di YouTube banyak juga loh yang ternyata masih begitu hidupnya di YouTube itu. Kan banyak orang, saya lihat kesusahan banyak orang ketika dia nggak tulus dengan berkat Tuhan yang harus dia kelola. Aku nggak mau KW, ya nggak usah kau beli yang merek, ya nggak? Beli aja yang abal-abal sekalian, yang nggak ada brandnya. Kenapa kita beli yang mau yang sama tapi nggak mau KW? Karena kita pengen setara sama orang. Ini cerita ketulusan ini panjang ini. Karena engkau akan lihat hidup ini indah dijalani. Kesusahan itu cuma jalan untuk terima berkat Tuhan. Desember ini saya diberkati Tuhan. Di sini udah ada catatan kebutuhan nih saudara. Kan biasa gitu kan, banyak yang sama lah ya. Duitnya belum nyampe, di sini udah nyampe ya kan. Sampai nyampe di rekening. Di rekeningnya masih 2 jam lagi, di sini udah diproses. Akan kemana dia semua itu kan? Dan waktu klik masuk, langsung kan? Mengalir, mengalir, mengalir. Satu hari, saya ada kebutuhan yang saya harus selesaikan. Malam menjelang tidur saya bilang gini, aduh yang ini harus dibayar ya, udahlah tidur. Cuman kepikir. Besok paginya ketika bangun pagi, itu muncul juga. Tapi ya udahlah, udah nyembah Tuhan. Habis nyembah Tuhan saya siapin sarapan, selesai begitu duduk, saya lihat ada bukti transfer jam 1:40. Saya bilang gini sambil mandi, sungguh Tuhan, Engkau menyediakan saat aku tertidur. Benar gak? Tuhan memberkati orang yang dikasihi waktu dia tertidur. Sekarang saya jam 1:40 suka kebangun ngecek. Gak ada lagi. Anda harus relate dengan firman dong. Katakan amin. Saya mandi saudara. Maaf ya saudara. Kalau dibilang Daud menari-nari itu kayak orang gila. Gua orang gila di kamar mandi hari itu. Wah,
God is good all the time. Ya nggak gimana nggak all the time, gue tidur dia masuk. Tapi saya mau kasih tahu saudara, yang begitu lahir, kita alami waktu kita iya aja sama Tuhannya. Ada orang yang bilang sama saya, aku pengen deh kayak kakak. Hayu, mau. Tapi giliran kalau ada project gue deketin langsung menjauh. Begitu ada project baru dikeplok. Kak aku udah aku. Saya mau bilang gini ya saudara. Ketulusan itu akan membuat engkau tuh gini loh, gak pusing dengan ada gak ada, ada gak ada, ada gak ada. Karena orang pasti dijaga Tuhan. Pasti. Suami istri ngadepin konflik. Kau ngerasa ini kok kayaknya gak bener. Tapi waktu engkau tulus sebagai istri. Aku nih istri kok. Aku tunduk karena aku tahu Tuhan melihat apa yang terjadi di rumah tanggaku. Kebahagiaan itu sebuah perjalanan saudara. Tapi bukan sekedar membawa kepada tujuan kita pribadi. Kepada tujuan yang lebih besar lagi. Ruth dicatat, tujuannya bukan sekedar menikah. Tapi dia jadi garis nenek moyang yang melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Hidupnya Ruth mengalami sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekedar cerita kesempurnaan. Kalau Anda dengar dan Anda berpikir, kakak gak pernah jatuh. Pernah. Ini gak bicara cuman memperbaiki diri. Enggak. Fokus kita bukan memperbaiki diri. Fokus kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau mengasihi Tuhan, sesuatu yang di dalam itu menguatkan engkau untuk mengalami perubahan. Karena Kristus ada di dalam kita. Sampai akhirnya saudara, waktu engkau kekurangan, engkau akan bisa mengalami Tuhan. Waktu engkau berkelimpahan, engkau bisa tetap submit, tunduk kepada Tuhan. Natal bukan cerita tentang sukacita. Tapi Natal tetap bicara membagi kebahagiaan. Saya senang banget kalau Natal. Karena kalau Natal banyak ekstra yang harus dilepaskan. Tapi di sana saya ngelihat Tuhan setia dan adil. Tuhan maha baik. Saya selalu bilang menjelang Natal kemarin, pada akhirnya kebaikan Tuhan yang akan menang atas kami. Katakan amin. Saudara, apa yang membuat orang Samaria yang baik hati mau menolong orang yang dirampok di pinggir jalan? Gak ada untungnya buat dia, betul? Gak ada untungnya, tapi kenapa dia mau? Keledai yang dia kendarai, dia turun, dia angkat orang yang terluka itu dinaikkan ke atas keledainya, dia bawa ke penginapan, dia suruh obati, dibayar dan dikasih DP untuk pengobatan selanjutnya. Untuk orang yang gak dikenal. Jelang tutup tahun ini saya mau berkata, ketulusan akan membuat engkau berhati-hati memberi respon kepada sekelilingmu. Engkau akan berhati-hati menilai, memicingkan mata. Karena di sana ketulusan akan menuntun engkau di mana ada Tuhan di sana. Dia akan menuntun engkau dan saya. Ruth tidak sampai setahun saudara, kalau saya dengar beberapa dan baca beberapa penelitian. Enggak sampai setahun. Dia ngalami hidupnya yang kusut, hidupnya yang habis-habisan. Tiba-tiba Boas datang menebus dia. Dia jadi nyonya di tengah-tengah perusahaan yang Boas miliki. Saya mau kasih tahu, engkau nggak tahu kapan kau akan ketemu Boasmu. Tapi waktu engkau turut, Naomi rohanimu itu memberi arahan, memberi tuntunan. Waktu engkau berkata, yes, mungkin langkah pertama engkau akan rasa gagal. Mungkin langkah pertama engkau akan bilang konyol nih yang disuruh. Mungkin langkah kedua, ketiga engkau akan berkata, udah sekian lama gue ikutin yang ini gak ada hasil. Tapi Tuhan tahu langkah keberapa engkau akan temukan Boasmu. Boas itu bukan bicara cuma jodoh. Boas itu bicara pertolongan. Boas itu bisa bicara investor yang akan menolong engkau. Boas itu bisa bicara peluang pekerjaan yang datang. Boas itu bisa bicara tabib kesembuhan yang datang kepadamu. Boas itu bicara banyak buat kita.
Tapi hari ini, tanggal 22 Desember 2024, saya mau berkata, jangan anggap remeh setiap situasi yang datang dalam hidup kita. Mulailah dengan satu langkah yang namanya ketulusan. Katakan amin. Saya gak pernah lupa cerita tentang kodok. Seorang katak, seekor katak yang terjatuh ke dalam lubang. Berulang-ulang dia coba naik, dia gak bisa naik lagi ke daratan, ke atas. Teman-temannya banyak saudara. Ada 3 katak yang di dalam lubang. Tapi 2 katak sudah coba sekian lama, dia gak coba lagi lompat ke atas. Tapi ada 1 katak yang terus ngelompat. Sementara katak-katak lainnya di luar lubang itu terus menghujat. Hayo, kamu mah payah, cemen. Tapi katak ini, 1 katak dari 3 ekor katak yang di dalam, akhirnya berulang-ulang berhasil lompat dari lubangnya. Waktu dicek, apa kelebihannya? Ternyata katak ini justru gak punya kelebihan. Dia punya kekurangan, tapi itu jadi kelebihannya. Kekurangannya adalah ternyata dia katak yang tuli. Karena tuli, dia gak dengar ejekan teman-temannya. Kekurangannya justru jalan dia naik ke atas dan mengalami satu perubahan berbeda dengan yang normal. Sebelum nanti kita menyembah, ayo periksa saudara sebelum tutup tahun ini. Apa yang saudara dan saya sudah jalani. Januari sampai November sampai Desember tanggal 22. Apakah masih ada ketulusan di hati kita untuk kita mengikuti dia? Apa yang kau lakukan kepada setiap firman yang datang kepadamu? Naomi rohani yang membimbingmu. Mungkin itu ketua kerselmu. Yang waktu engkau lihat enggak banget tampangnya. Yang waktu engkau lihat karirnya biasa-biasa aja. Yang waktu engkau lihat pemimpin kerselmu, hidupnya juga susah. Apa responmu? Coba colek kanan kiri, apa responmu kepada ketua kerselmu? Apa responmu ketika saudara khotbah disampaikan di depan? Ketika kita diajak membangun manusia roh kita, apa respon kita? Apa respon kita ketika kita diajari, ayo jaga-jaga bersama? Saya berkata saudara, minggu-minggu ini, bulan ini banyak banget yang sakit. Betul gak? Bukan cuma kita, di luaran sana banyak yang sakit. Tapi saya mau bilang begini, berhenti ngomong ini musimnya sakit. Anda tuh sedang bilang ini musimnya setan gitu, kita gak ada gitu. Ini emang musimnya sakit. Anda tahu, kita gak bisa cuma jaga kesehatan, minum vitamin, engkau harus kuat berdoa. Katakan amin. Ini waktunya peperangan rohani. Saya mau kasih tahu sini vitamin paling bagus apapun kolab juga. Tapi kalau engkau berjaga, engkau berdoa, engkau akan menerima kesehatan. Amsal tadi berkata, orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Katakan haleluya. Hari-hari ini saudara, apa yang sedang kau rasa bergejolak di hatimu? Apakah kita merasa sedang tidak adil? Atau kita sedang merasa capek? Atau kita sedang merasa lama benar? Lama cepatnya, saya ingat Pak Gembala bilang gini, bukan Tuhan lagi yang menentukan. Respon kita yang menentukan. Amin. Kalau engkau mau berdoa, engkau memperbaiki diri, engkau akan lihat makin cepat dia datang. Hari-hari ini, jelang tutup tahun, saya bilang di rumah, kami selalu cerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin memandang dan bilang, iya enak ya pendeta. Kalau enggak. Ngapain diceritain kesusahannya? Orang saudara juga udah susah, ya kan? Masa dengar cerita susah saya lagi? Betul nggak? Saya kasih cerita senang, biar saudara tahu di dalam Tuhan ada kesenangan. Amin. Kami nyanyi, memuji Tuhan pagi-pagi. Terus entah kenapa saya bilang, ingat nggak? Dulu kita pernah ditolong Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Saya bilang, saya cerita sama Samuel. Sam, kamu perlu dengar ini. Waktu kamu lahir, waktu umur mau 2 bulan. Kami mau pindah rumah karena tinggal di rumah opung 2 bulan. Saya ingat saudara masih baby. Saya pergi sama Pak Gembala, pergi lihat
lihat kontrakan. Ada kontrakan yang baru. Dia bilang, Bu harus bayar. Waktu itu berapa? 3 juta apa 5 juta, lupa lah. Harus bayar 3 juta. Harus bayar. Gak punya duit. Terus ya udah kami pulang, menyelesaikan aja semuanya. Sampai ada satu acara pemberkatan nikah, waktu itu ada yang kita bantu. Sampai saudara pulang acara itu, saya ingat saudara. Karena rumah itu baru, kontrakan itu beberapa petak. Cuma 1 yang sisa, tapi yang 1 sisa ini saya nggak bisa tahan kalau saya nggak bayar. Saya nggak pernah lupa. Saya pulang, saya urus anak saya, ganti popoknya dan macam-macam. Dan adik saya bilang gini, Kak ada paket dari siapa? Dari A gitu. Saya buka, oh buku. Saya buka isinya buku, oke saya taruh. Tapi entah kenapa setelah anak saya selesai saya ganti popok, saya coba duduk, saya buka bukunya. Waktu saya bukunya buku saku saudara, waktu saya buka buku sakunya, lembar-lembar. Waktu itu saya nggak tahu ada merah apa biru itu, lupa saya. Berjatuhan saudara. Wah ini buku ajaib nih, saya giniin lagi, saya kira kayak minyak itu yang nggak habis-habis. Saya giniin, enggak udah selesai. Sesuai dengan kebutuhannya. Saya hitung saudara, saya hitung 3 juta. Beri tepuk tangan boleh buat Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kita dapat berkat. Kami ingat gak lama, kami langsung pergi ke rumah kontrakan, kami bayar, dan kami bisa akhirnya menempati rumah itu. Saya gak mungkin buang cerita itu dari kehidupan saya. Aku ingat Tuhan, aku menikah Engkau tolong, rumahku Engkau tolong, anakku Engkau tolong. Apa yang aku butuhkan Engkau beri. Apa yang sebenarnya Tuhan bisa memisahkan aku dari Engkau. Kalaupun ada kesusahan, itu biasa. Katakan biasa. Saya bilang cara Tuhan menolong itu unik. Cara Tuhan untuk melunasi kontrakan. Kadang-kadang dengan cara nyuruh jalan-jalan ke Israel. Itu cara Tuhan. Saya bilang Tuhan tuh unik. Makanya sekarang kalau lagi ada kebutuhan, saya bilang Tuhan boleh gak ini bayarnya pakai jalan-jalan dulu. Tapi gak lagi. Saudara, Tuhan tuh suka sama orang yang excited sama dia. Mempercayai dia. Mungkin buat orang kayaknya kakak gak usah berlebihan. Oh Tuhan suka orang yang bereaksi, berespon dengan semua pertolongan Tuhan. Sampai aku lupa dengan kesusahan penderitaanku. Yang ku ingat Tuhanku baik, maha baik. Waktu kebutuhan datang, aku cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat saudara, duka cita tuh gak lama-lama bermukim. Saya bilang aku ditolong Tuhan. Kami lihat rumah kami. Saya tanya sama ibunya, berapa duit dijual? Oh saya paling berani nanya harga. Padahal gue gak punya duit. Rumah sebelah saya saya tawar. 600 juta kalau mau. Dalam hati kalau dia ngomong iya mateng deh gue. Gak ada duit. Tapi saya bilang gini, Tuhan kalau ini pekerjaanmu engkau pasti kasih. Bapak-bapak rumah tangga. Kalau engkau bilang gini, Tuhan waktu aku diberkati pernikahan kan ada engkau hadir. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada kebutuhan, aku sebagai imam, aku bisa berdoa meminta kepada Tuhanku. Dia bilang, jangan takut. Pasti. Berapa Bu dijual segini? Gak bisa kurang. Kan nawar dulu saudara. Kalau begitu dia bilang, oke, gue juga gak tahu dari mana. Tapi yang aku tahu, yang merantau pasti pulang. Dan itu saudara, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan akan membuat kau makin tulus sama Tuhan. Orang datang minta tolong. Sebenarnya engkau bukan orang berkelebihan. Tapi waktu Tuhan bilang bantu nak, engkau gak bisa lari. Tapi habis bantu juga dia gak manyun. Katakan haleluya. Bilang kanan kiri, lu habis bantu orang jangan manyun. Orang yang tulus habis bantu orang dia tetap sukacita. Katakan amin. Waktu orang datang minta bantuan, engkau gak ada dituntun untuk kasih bantuan, engkau juga tetap sukacita. Gak gini, gak bisa nih. Kalau dia datang berarti aku harus bantu. Lah orang lu gak ada. Waktu Ruth ngikutin Naomi, dia gak lihat dengan mata lahirnya. Dia ikuti yang namanya yang di dalam. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Yang disampaikan beberapa kali. Itu yang terjadi dengan Samuel di rumah Imam Eli. Dia gak lihat prestasi Imam Eli. Tapi dia ngikut.
Hari-hari ini anak muda, apa mimpimu? Apa yang kau tahu rema yang ditaruh pemimpinmu, yang ketika kau pemuritan kau disampaikan dan kau ngerasa, aduh abang terlalu jadul. Abang nasehatnya kayaknya kurang gimana, padahal engkau yang jadul. Caramu masih cara yang lama. Haleluya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri sebelum nanti kita berdoa.